Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, di bulan Muharram dan Safar ada beberapa peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah gugurnya, syahidnya cucunda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa alaihi salam. Dalam doa yang tadi kita baca setelah membaca wiridan 80 ayat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah itu putri Kanjeng Nabi, tetapi sedikit sekali hadis yang diriwayatkan dari Siti Fatimah. Padahal beliau seumur hidup suci beliau itu bersama baginda Nabi SAW. Tapi tidak banyak hadis dari Siti Fatimah. Nah, satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah adalah peristiwa berikut ini. Ketika satu saat baginda Nabi SAW berkunjung ke rumah putrinya itu, berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah. Baginda Nabi itu berat bagi kita kalau semua apa yang baginda Nabi lakukan itu berupaya kita lakukan juga. Karena itu baginda Nabi disebut uswatun hasanah. Kalau semuanya jadi sunnah itu berat kita lakukan. Misalnya, walaupun Siti Fatimah itu sudah menikah dengan Sayyidina Ali dan mengambil tempat agak jauh, waktu itu di dekat Masjid Quba, kemudian pindah lagi ke dekat rumah Rasulullah SAW. Sampingan, rumahnya itu bertetangga. Jadi rumah baginda Nabi dengan rumah Siti Fatimah itu berdekatan. Dindingnya itu bertemu. Karena awalnya rumah yang satu kemudian dibagi dua. Yang satu untuk Rasulullah SAW, yang satunya lagi untuk Siti Fatimah. Misalnya itu saja, tergantung apakah bapak itu sebagai bapak-bapak atau sebagai anak-anak. Kalau sebagai anak-anak bisa berkata kepada orang tua kita, Pak, rumahnya dibagi dua. Karena dulu juga baginda Nabi begitu. Setengah rumahnya untuk Rasulullah SAW, setengahnya lagi untuk Siti Fatimah. Mengapa? Sebetulnya karena baginda Nabi itu sangat mencintai putrinya, sangat mencintai Siti Fatimah. Nah, rumahnya berdekatan. Dan sebelum azan, baginda Nabi itu selalu dari rumah beliau, padahal kan bertetangga, berdekatan, satu rumah dibagi dua, tetap saja keluar dari rumah beliau itu, lalu mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah, menyampaikan salam, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam wahai keluarga kenabian. As-sholah, as-sholah, aku ingatkan akan sholat, akan sholat. Padahal Sayyidah Fatimah tentu tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tetap diingatkan. Itu saja kalau mau kita jadikan contoh kepada keluarga kita, setiap waktu sholat kita ingatkan, sholat, sholat. Pokoknya jauh kita itu dari teladan baginda Nabi SAW. Karena baginda Nabi menyampaikannya pun dengan sangat membahagiakan. Kalau ada orang diingatkan sholat tidak bahagia, mungkin cara kita ya menyampaikannya tidak membahagiakan. Sholat. Jadi, diingatkan juga jadi tidak enak diingatkannya. Nah, satu saat baginda Nabi SAW itu mengunjungi rumah Sayyidah Fatimah. Walaupun sekali lagi beliau sudah punya putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, baginda Nabi sudah punya cucu, tapi tetap Rasulullah itu SAW senang untuk selalu bersama keluarga beliau. Nah, ketika masuk dalam hadis yang tadi kita baca, ketika masuk ke rumah Sayyidah Fatimah itu salamullah alaiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni wajadtu fi badani dha'fa, aku merasakan ya tidak enak badan, dan tolong, kata Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, ya waalaikumsalam, begitu beristirahatlah ya Rasulullah SAW. Baginda Nabi sampaikan, A'tini bikisa'il yamani, datangkan kemari selendang dari Yaman itu. Nah, ini menunjukkan pada kita
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat, ingin berselimut, tentu bisa dengan selimut mana saja. Tapi baginda Nabi secara khusus memohon kepada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha untuk dihadirkan selimut Yamani yang sebetulnya adalah hadiah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah. Lebih khusus lagi sebetulnya itu hadiah dari baginda Nabi kepada Siti Khadijah salamullah alaiha. Pada selimut Yamani itu bukan hanya sekedar selimutnya saja, tapi di situ juga ada sejarah, ada kerinduan, kecintaan baginda Nabi SAW kepada istri tercinta beliau yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan ini menunjukkan kepada kita apa yang kita sebut dengan wasilah. Bukankah para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu doanya dekat langsung diijabah oleh Tuhan? Tapi kita ternyata menemukan para nabi pun berwasilah. Para nabi berwasilah. Misalnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu karena dipisahkan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, setiap hari menangis, setiap hari bersedih. Padahal seorang nabi dan pasti tahu, dalam surat Yusuf juga disebutkan, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu dari Allah Ta'ala apa-apa yang tidak kalian ketahui. Itu kepada saudara-saudara Nabi Yusuf yang berkata, Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Kalau di pesantren itu ada teka-teki pesantren kilat. Sebutkan makhluk yang difitnah bukan dari manusia, jin atau malaikat. Nah, jawabannya itu adalah serigalanya Nabi Yusuf. Karena dia difitnah sama saudaranya, Nabi Yusuf dimakan serigala. Padahal tidak salah serigalanya kan. Jadi serigalanya dikambing hitamkan, difitnah. Nabi Yakub sudah tahu apa yang terjadi pada Nabi Yusuf, tapi tetap bersedih karena berpisah dengan Nabi Yusuf. Tiap hari nangis. Tallah tafta'u tadhkuru Yusuf, kata saudara-saudaranya. Demi Allah, ayah, engkau tidak pernah berhenti mengingat Nabi Yusuf. Nangis terus. Kita mungkin pisah sama keluarga, ya pisahnya ini masih hidup, jadi merantau gitu. Kita merantau, pisah sama keluarga, nangis berapa lama? Paling 15 detik. Begitu mobil sudah jalan, mah sudah berhenti nangisnya. Tapi Nabi Yakub menangis berpisah dengan Nabi Yusuf setiap hari. Padahal tahu Allah Ta'ala menjaga Nabi Yusuf, melindungi Nabi Yusuf, dan seterusnya. Karena menangis terus, mata beliau itu jadi buta. Setelah bertahun-tahun kemudian Nabi Yusuf sudah jadi raja. Saudara-saudaranya datang minta tolong, dibantu, ceritanya kita persingkat. Lalu kata Nabi Yusuf, idhab biqamisi hadza. Nabi Yusuf itu punya baju gamis, yang ketika gamis itu diantarkan keluar dari falamma fasolatil iru, jadi ketika kafilah itu bergerak menuju ke tempat kediaman Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan di Palestina, Nabi Yusuf di Mesir. Bayangkan jarak Mesir Palestina sekarang, jauh gitu. Tapi ketika unta itu bergerak, walamma fasolatil iru, itu Nabi Yakub di Palestina keluar dari rumahnya. Sudah tahu di sana unta baru bergerak, baru meninggalkan Mesir. Nabi Yakub di Palestina sudah keluar dari rumahnya dan berkata, inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku sudah mencium wewangian Nabi Yusuf. Padahal masih di jalan itu, tapi Nabi Yakub sudah keluar. Apa kata anak-anaknya? Ayah, engkau itu benar-benar berada dalam kesesatanmu yang dahulu gitu. Jadi dianggap sesat. Bayangkan keluar rumah ada wewangian Nabi Yusuf, padahal kan masih jauh begitu. Dan akhirnya mereka datang, lalu gamis itu diserahkan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub mengusapkan ke wajah beliau, fartadda basira. Itu semua ayat-ayat Al-Quran. Dan penglihatan Nabi Yakub kembali bisa lihat lagi. Nah, artinya Nabi Yakub juga berwasilah dengan gamisnya Nabi Yusuf.
Begitu gamis itu sampai pada Nabi Yakub, Nabi Yakub dapat melihat kembali. Fartadda basira. Pandangan Nabi Yakub kembali. Dan gamis itu bukan gamis sembarang gamis. Ternyata ketika Nabi Yusuf itu mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud, ayahnya itu sudah tahu, Nabi Yakub sudah tahu. Dan ketika Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya untuk diajak berburu di padang pasir itu, Nabi Yakub mengenakan gamis itu kepada Nabi Yusuf. Gamis itu adalah gamis yang sama yang dikenakan oleh kakek Nabi Yakub, kakek buyut Nabi Yakub, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang karena mengenakan gamis itu, Nabi Ibrahim itu selamat dibakar di dalam api karena ada gamis gitu. Dibuang ke sumur juga tentram, hangat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf simpan gamis itu bersamanya dan kembalikan kepada ayahnya. Jadi para nabi juga berwasilah. Baginda Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar didatangkan selimut Yamani yang dengan selimut itu juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Tuhan. Jadi bukan selimut sembarang selimut, hadisul kisah itu. Jadi dalam setiap ibadah yang kita lakukan, niat-niat yang kita lakukan, wasilah itu tidak terpisahkan. Nabi Yakub bisa berdoa langsung kepada Allah Ta'ala, ya Allah kembalikan penglihatanku. Tetapi ternyata dengan wasilah gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga Pak Haji Joko dengan keluarga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan, keberkahan tempat ini. Tetapi Pak Haji Joko memohon wasilah, dan wasilah yang dimohonkan adalah doa-doa bapak-bapak semua, kehadiran bapak-bapak semua. Insyaallah kehadiran orang-orang soleh, orang-orang mukmin itu mendatangkan berkah. Jadi berwasilah. Lalu di mana sekarang gamisnya Nabi Yusuf itu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, diwariskan juga kepada Nabi Yusuf, sampai tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Muharram ini, bulan Safar sekarang, bulan Muharram, Sayyidina Husain satu di antara 5 orang yang berada di bawah selimut tadi itu. Jadi ketika baginda Nabi sakit, selimutkan selimut Yamani itu, lalu datang Imam Hasan. Imam Hasan masuk rumah, kata Imam Hasan, "Ibu, aku mencium wewangian yang semerbak. Ini wewangian kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi baginda Nabi itu wangiannya khas. Kalau tercium, oh ini ada baginda Nabi. Kata Sayyidah Fatimah, baginda Nabi ada di dalam, di kamar beristirahat. Imam Hasan datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam wahai permata hatiku. Apakah engkau izinkan aku bergabung bersamamu dalam selimut ini?" Begitu. Baginda Nabi izinkan. Sayyidina Hasan masuk dalam selimut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang Sayyidina Husain, sama bergabung lagi. Datang Sayyidina Ali, sama bergabung lagi. Dan terakhir Sayyidah Fatimah. Melihat semuanya bergabung, Sayyidah Fatimah mohon izin juga, "Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk bergabung bersamamu?" Itu juga adab, walaupun sudah sama keluarga, tapi tetap minta izin kepada Rasulullah SAW. Berlima jadinya, Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Itulah 5 orang yang dalam wiridan yang diijazahkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau kita baca wasilah 5 orang ini, insya Allah dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Nyata wiridan li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Terjemahannya, aku punya 5 pusaka yang dengannya padam neraka. Paminuju wabah seperti saya nama eta ijazah nanti
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kedah seueur-seueur maos eta gitu. Yang dengannya ya, wabah dihilangkan. Al-Mustafa Kanjeng Nabi, Al-Murtada Sayyidina Ali, wabnahuma kedua putranya itu Imam Hasan dan Imam Husain, wa Fatimah. Nah, itu 5 orang salamullah alaihim yang berada di bawah selimut itu. Kemudian Rasulullah SAW wafat, gugur. Kemudian Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Di bulan Muharram dan bulan Safar ini, Ashabul Kisah yang berada di bawah selimut yang kelima itu Sayyidina Husain gugur pada 10 Muharram. Syahid. Kepala beliau dipisahkan dari badannya oleh musuh itu, lalu dipancangkan di atas tombak, diarak sampai ke lintas negara, kembali lagi dimakamkan, dikebumikan kepala Imam Husain alaihissalam itu pada hari ke-40-nya. Jadi ketika Sayyidina Husain dikebumikan, dimakamkan, tubuhnya saja, kepalanya masih dibawa oleh musuh. Baru pada hari ke-40 kepalanya itu dimakamkan juga. Itulah mengapa kita kalau ada yang meninggal dunia, kita tahlilan, majlis tarhim atau takziah hari pertama sampai hari ke-7, menyambung lagi baru hari ke-40. Asal usulnya itu dari peristiwa yang terjadi pada Sayyidina Husain. Mudah-mudahan doa ibu dan bapak, wiridan kita tadi ayat Al-Quran, hadisul kisah dan majelis ilmu ini jadi wasilah insyaallah untuk keberkahan usaha Pak Haji Joko di sini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga seluruh niat kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.